Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sekolah minggu. Hari ini Lause Ineke ditemani oleh Lause Mega. Kita mau mengajak anak-anak semua untuk menyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, Lause, hari ini kelihatannya hari yang spesial. Hari apa ya? Hari Minggu. Betul. Tapi Nah, kita merayakan sesuatu. Anak-anak ingat nggak? Jumat kemarin kita memperingati apa ya? Jumat Agung. Ya, sekarang hari Minggu kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita nyanyinya harus lebih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau masuk di dalam doa. Anak-anak, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami selama seminggu ini. Tuhan, pagi ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tambahkan sukacita di dalam hati kami, sehingga kami boleh memberikan nyanyian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan sudah begitu mencintai kita, kita juga mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi dengan semangat. Anak-anak semua, kita bangkit berdiri, ikuti gerakannya. Kita mau nyatakan cinta kita. Kita nyanyikan Love, L-O-V-E. Come on! Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Katakan come on now, semangat. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Anak-anak, Tuhan itu sangat sayang kepada keluarga kita. Betul, Su. Sangat sayang kepada kita semua. Iya. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Benar. Sekarang waktunya
Caranya kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Oh iya, untuk sekolah minggu, anak-anak bisa menambahkan angka 1 di belakang nominal yang akan anak-anak persembahkan untuk Tuhan. Benar. Kita nyanyikan lagu I Love You. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Terima kasih juga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah mencintai kita, Dia mati untuk kita. Darah-Nya menghapus dosa kita. Kita mau menyatakan, kita juga mencintai Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan, Oh how I love Jesus. The Savior's love, who died to set me free. I remember His precious blood, so my song will be. Katakan sama-sama. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me.
beating heart can feel my deepest pain. Yes, I remember He holds me close, so my heart will sing. Kita katakan, Singing, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. kita nyatakan, Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. Jesus is my friend. Jesus gave His life for me. His love will never end. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Katakan lagi, oh how I love you Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Yeay. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Tapi apa yang dia lihat? Batu penutup kubur Yesus telah terguling. Kemudian Maria berlari-lari menemui aku dan murid-murid yang lain. Kemudian aku bersama murid-murid berlari menuju ke kubur Tuhan Yesus. Dan memang benar apa yang dikatakan Maria. Batu penutup kubur itu telah terguling. Dan aku masuk ke dalamnya. Dan benar, Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kuburnya telah kosong. Ya, Tuhan Yesus baik dan Dia menepati segala janji-janjinya, seperti yang telah dikatakannya bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Tuhan Yesus bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Yes, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ketika hari sudah gelap, pada hari pertama minggu itu, kami murid-muridnya berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci rapat-rapat. Kami takut ketahuan orang Yahudi. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kami. Dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, Ia menunjukkan tangannya. Ia menunjukkan lambungnya. Wah, kami murid-muridnya semula ketakutan di dalam ruangan itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dan Dia berkata damai sejahtera itu membuat kami semua menjadi sukacita. Ketakutan kami menjadi lenyap, berganti dengan sukacita. Pada suatu hari di pantai Danau Tiberias, kami semua pergi untuk menangkap ikan. Kami naik ke perahu, kemudian kami pergi, kami menangkap ikan. Tapi anehnya, malam hari itu kami tidak mendapatkan ikan.
kami tidak mendapatkan ikan. Lalu ketika hari menjelang siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Dia berkata kepada kami, supaya kami menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Oke, kami menurutinya. Kami menebarkan jala di sebelah kanan perahu kami. Dan kami hampir tidak mempercayainya. Luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali ikan. Jala kami penuh dengan ikan. Dan bahkan jala kami hampir sobek karena banyaknya ikan. Dan kami tarik jala itu ke dalam perahu. Wah, kami percaya. Ini pasti Yesus. Ini pasti Yesus yang bekerja. Wah, luar biasa. Dan ketika kami tiba di pantai, Tuhan Yesus mengajak kami untuk kami makan bersama. Wah, kami senangnya luar biasa. Kami bersuka cita. Tuhan Yesus masih berkenan mencari aku. Mencari kami semua murid-muridnya. Dia mencari aku, memberikan kesempatan bagiku untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahanku. Dia datang mencariku untuk mengampuni aku, untuk menguatkan imanku. Tuhan tahu betapa lemahnya aku karena dosa-dosaku. Dan bukan seperti Petrus, batu karang yang kuat. Bukan. Karena kasih Tuhan itu, aku menjadi menang. Kita semua menang. Kita semua pemenang di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadaku, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu aku jawab, ya Tuanku, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus tahu segala isi hatiku. Aku begitu lemah. Tuhan Yesus tahu betapa hancur, betapa remuknya hatiku karena apa yang telah aku perbuat. Sehingga Tuhan Yesus bertanya kepadaku. Dia bertanya sebanyak 3 kali. Persis sama seperti aku telah menyangkalnya. 3 kali. Tuhan Yesus tahu isi hatiku. Dan dengan lembut dan kasih Ia membimbing aku. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih yang agung itu, aku diselamatkan karena dosa-dosaku. Dan Roh Kudus yang diberikannya kepadaku membuat aku menjadi kuat, tegar, dan hidup sebagai saksi Tuhan untuk memberitakan bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Halo anak-anak, senang sekali hari ini bertemu lagi dengan Lasha Dewi. Wah, hari ini kita merayakan Paskah ya. Oh iya, Lasha sudah bawa hadiah. Iya, yang kemarin Lasha janjikan ya, kita mau buka hari ini.
sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk anak-anak semua, tangan dilipat, mata ditutup ya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, boleh berdoa bersama dengan Lause Dewi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, Lause mau tanya dulu. Siapa anak-anak di sini yang suka dapat hadiah? Siapa? Iya. Semuanya suka ya kalau dapat hadiah ya. Oh iya Lause. Hadiahnya bisa mainan, bisa baju, bisa makanan, bisa apa saja. Kita senang kalau dapat hadiah ya. Nah, hari ini kita juga akan membuka hadiah yang Lause bawa. Tapi ini bukan hadiah sekedar hadiah anak-anak. Ini adalah hadiah spesial. Waduh, kenapa bisa spesial? Karena hadiah ini adalah hadiah pemberian dari seseorang yang spesial juga. Siapa dia? Oh, hadiah ini adalah hadiah dari Tuhan Yesus. Oke. Siapa yang mau buka hadiahnya? Siapa? Iya, kita mau buka ya. Apa ya hadiah dari Tuhan Yesus ini ya? Tapi sebelum kita buka, tunggu dulu. Mungkin ada yang bilang gini, Lause tunggu dulu. Kok hadiahnya bisa dapat dari Tuhan Yesus? Bukannya kemarin itu Lause cerita kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kok hari ini bisa bawa hadiah untuk kita? Iya anak-anak, betul bahwa yang lalu Lause Dewi cerita kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Betul, untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak lagi dihukum ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Yesus tidak selamanya mati. Mari kita saksikan cerita berikut ini ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Pada dengar ya kisahnya? Ada murid-murid Tuhan Yesus yang datang ke kubur Yesus. Dan ketika mereka melihat kubur Yesus, apakah Yesus masih ada di sana? Tidak, kubur Yesus sudah kosong. Kemana Tuhan Yesus? Dia bangkit, dia hidup, dia menang. Yesus tidak selamanya mati. Dia mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Kok bisa Yesus bangkit? Kok bisa Yesus hidup? Tentu karena dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang menang. Seperti ada lagu kan? Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Puji Tuhan, dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Nah, anak-anak, tadi kita juga dengar kisahnya ya, bahwa setelah Yesus bangkit, apa yang Yesus lakukan? Yesus datang menemui Petrus. Siapa Petrus? Masih ingat kisahnya? Betul. Petrus adalah salah satu murid Yesus. Murid yang sudah menyangkal. Ya, murid yang bilang, aku nggak kenal sama Yesus. Murid yang sudah melakukan kesalahan. Tapi anak-anak tahu nggak? Ketika Yesus sudah bangkit, dia datang menemui Petrus. Dan Yesus bawa hadiah untuk Petrus. Apa hadiahnya? Coba kita lihat ya. Yang pertama, hadiah dari Tuhan Yesus untuk Petrus adalah pengampunan. Apa anak-anak? Pengampunan. Betul. Pengampunan itu apa, Lause? Pengampunan itu artinya Yesus memaafkan Petrus. Bukan? Petrus kan sudah salah. Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus sudah melakukan dosa, ya kan? Tapi Yesus mengasihi Petrus. Karena itu Yesus memberikan pengampunan, memaafkan Petrus atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Itu hadiah yang pertama. Ada lagi loh, hadiah dari Tuhan Yesus untuk Petrus. Apa hadiah yang kedua? Coba kita mau lihat ya. Hadiah yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan itu apa artinya, Lause? Kesempatan itu artinya Petrus diperbolehkan oleh Tuhan Yesus untuk cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ya, Petrus masih boleh bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Menceritakan bahwa Yesus itu baik, Yesus itu berkuasa, Yesus itu juru selamat. Petrus masih diperbolehkan untuk menceritakannya. Nah, anak-anak, Yesus sangat mengasihi Petrus. Dan ketika Petrus sudah menerima hadiah pengampunan dan kesempatan, Petrus juga mau mengasihi Yesus. Karena itu Petrus mau cerita tentang Yesus kepada orang banyak. Karena Petrus mengasihi Yesus. Anak-anak tahu gak? Hadiah yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini bukan cuma untuk Petrus loh. Ada untuk kamu, ada untuk Lause, ada dong. Iya, Yesus juga membawa hadiah untuk kita. Hadiah apa, Lause? Yang pertama,
Yesus juga memberikan hadiah pengampunan untuk kita. Ya, kan kita melakukan kesalahan ya, tapi Yesus mengampuni kita. Mengampuni siapa? Mengampuni Lause Dewi yang waktu itu pernah nakal. Ya, mengampuni siapa lagi? Oh, mengampuni Hansel. Ya, mengampuni siapa lagi? Mengampuni Gideon. Oh, gak lupa, Yesus juga mengampuni Sofia. Kalau Michael Lause diampuni juga. Lalu mengampuni Jocelyn dan mengampuni semua anak-anak. Ya, sehingga kita tidak lagi dihukum. Ya, karena Yesus mengasihi kita, Dia berikan hadiah pengampunan untuk kita. Yesus sayang sama kita. Anak-anak seneng gak disayang sama Tuhan Yesus? Seneng gak? Lause sih seneng. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang aku. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah sayang kita, sekarang Lause tanya, kita mau gak sayang sama Tuhan Yesus? Mau ndak? Siapa yang mau? Mau? Iya, mau ya. Lause juga mau sayang sama Tuhan Yesus yang sudah sangat mengasihi Lause. Gimana caranya kita menunjukkan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus? Nih, Lause beritahu. Caranya adalah kita cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, cerita tentang Yesus yang sayang sama kita. Cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Cerita sama siapa ya? Di rumah ada papa, ada mama, bisa cerita. Mah, tadi Lause Dewi cerita kalau Yesus mengasihiku. Bilang sama papa, bilang sama mama, Yesus juga mengasihi papa mama. Ya, bisa cerita gitu. Sama siapa lagi ya Lause? Oh, sama Koko, sama Cece, sama Dede. Ya, bisa beritahu. Kok, Dek, Yesus itu sayang loh sama kamu. Ya, jadi waktu Dedeknya takut mungkin bilang, gak usah takut. Ada Yesus yang sayang kamu. Waktu Koko sakit, bisa didoakan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Koko. Bilang sama Koko, gak usah takut, percaya Yesus sembuhkan. Sama siapa lagi ya? Oh, anak-anak di rumah ada Mbak Sus, ya. Suster yang menjaga anak-anak bisa cerita juga, ya. Mbak Sus, Yesus itu sayang aku. Yesus juga sayang Mbak Sus. Gitu ya. Bisa bilang sama Mbak Sus. Bisa bilang sama semua orang. Bisa cerita sama semua orang. Kalau Yesus mengasihi kita. Dan kita pun mengasihi Tuhan Yesus. Ya, anak-anak mau? Anak-anak mau cerita tentang Tuhan Yesus? Yes, good. Kita semua mau cerita tentang Yesus yang sudah bangkit dan sudah menang. Yuk, mau nyanyi sama-sama dengan Lause Dewi ya. Lagu yang tadi ya. Yang sudah tahu boleh ikut nyanyi bareng. Yang belum tahu belajar sama-sama ya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah. Dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah. Dari kematian, menanglah, menanglah. Kita bersyukur karena Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Kita merayakannya dengan Paskah dan kita mau cerita tentang Yesus kepada
semua orang. Oke anak-anak, yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau minta Tuhan Yesus mampukan kita untuk menceritakan tentang Dia kepada semua orang. Mari semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Doa bareng-bareng ya dengan Lause Dewi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup, Engkau sudah mengampuni semua kami, bahkan Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar mengasihi Tuhan Yesus mulai dari kami kecil. Karena itu Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu sehingga mereka mulai belajar untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada papa mama, koko cece, dedek, teman-teman, ataupun Mbak Sus yang ada di rumah. Berkatilah semua anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya mereka boleh mengalami kasih-Mu dan membagikan kasih itu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat Paskah, selamat merayakan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless you all. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3. Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. We sing 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Yeah, 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Now Jesus is alive.
minggu kita sudah selesai. Tapi oh ya, kita ketemu lagi di Zoom. Yeay.